Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini teman-teman ada di segmen analisa pagi di mana kita akan membahas update untuk pergerakan dari market Bitcoin, teman-teman. Hari ini tanggal 19 Desember. Pertama-tama, congratulations buat Argentina yang udah menang. Prancis juga keren, bisa masuk sampai final lagi. Dan ya kita akan mulai aja update untuk pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, kita ada beberapa news. Yang pertama adalah kondisi miners yang saat ini deal with low BTC price, teman-teman. Jadi miners berharap bisa naik sekitar 3%. Jadi kita tahu ya market crypto jeblok, turun drop signifikan. Ternyata hash rate daripada miners itu juga mengalami tren penurunan dan ini bisa menjadi satu indikator sebenarnya teman-teman kalau hash rate-nya turun itu berarti miners akan lebih pikir dua kali ketika dia mau selling Bitcoin mereka, which is ini merupakan tanda yang bisa dibilang sebenarnya bisa ngerem ya untuk penjualan tiba-tiba untuk Bitcoin. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika pergerakan harga itu sedikit naik, miners bisa ambil peluang buat jual. Seperti contohnya kemarin, kalau kita lihat sih dari data sini mungkin nggak bisa diperbesar ya. Nah, kalau kita lihat dari data sini sebenarnya hash rate saat ini itu dalam kondisi yang sempat turun sedikit teman-teman. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan dump yang terjadi kemarin. Nah, aku lihat chart dari Bitcoin dulu. Ini kita cek ke 4 jam aja. Nah, kalau memang kita melihat dari data ini, sebenarnya yang jualan di sini itu ada indikasi miners, teman-teman. Miners melakukan penjualan. Kalau kita lihat dari sini, memang dia sempat turun hash rate-nya di sini. Itu mungkin disebabkan karena adanya aksi penjualan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan tentunya mungkin mereka masih akan membayang-bayangi harus melakukan penjualan karena kan mereka harus tutup kerugian mereka, apalagi dalam kondisi Bitcoin yang turun seperti ini, jadi mereka akan cari harga-harga yang sedikit di atas. Ini menyebabkan supply di area-area supply seperti level resistance itu sangat-sangat rawan teman-teman untuk aksi penjualan. Jadi itu data yang kita bisa dapat. Kemudian yang lain ini ada Michael Saylor yang masih juga posting Bitcoin ya. Setiap hari dia posting paling nggak satu lah untuk postingan Bitcoinnya dan sepertinya memang mengharapkan tren kenaikan buat kelanjutan Bitcoin teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus ada berita mengejutkan datang dari Alibaba di mana katanya hardware mereka itu bermasalah ya. Jadi ini ada news ada hardware yang bermasalah di Hong Kong yang menyebabkan data center mereka itu mengalami masalah Alibaba Cloud ya. Nah, ini berdampak sama dua exchange besar lagi yaitu OKX dan juga Gate.io. Gate.io kemarin kena masalah nggak bisa withdrawal dan juga deposit di sini karena pengaruh dari Alibaba Cloud. Jadi by the way dua exchange ini sangat terintegrasi sama Alibaba ya. Jadi itu news yang kemarin, yang lain dari makroekonomi, kalender ekonomi nggak ada. Hari ini mungkin nggak ada event yang sangat-sangat volatile ya buat market. Jadi kita akan langsung masuk ke pembahasan Bitcoin. So far, kalau kita lihat dari trennya Bitcoin seperti yang kita bahas kemarin, dia ada potensi buat sideways dulu setelah terpressure di sini cukup signifikan, cooling down ya. Saat ini kita harus waspada dengan kondisi yang seperti ini. Ini ada potensi lagi buat market. Kecenderungannya adalah ya mungkin seperti ini. Sorry. Nah, ini dia bisa aja bergerak di dalam sebuah yang namanya ascending channel. Atau mungkin orang lain bilang ini bearish flag, teman-teman. Hati-hati ya, teman-teman. Ini kondisi yang agak sulit buat Bitcoin sebenarnya. Jadi, kalau memang ini confirm sebuah bearish flag, teman-teman harus waspada. Bisa jadi tren penurunan selanjutnya bisa terjadi lagi. Di samping itu juga karena volume perdagangan yang masih cenderung kecil. Kita sedikit lihat ya untuk pergerakan dari DXY. DXY so far mulai menunjukkan tanda reversal. Kalau kita lihat dia benar-benar bisa bertahan di level support di sini. Kemudian dari MACD kelihatan di sini ada yang namanya bullish divergence juga.
Jadi indikatornya sedikit naik, sementara dari pergerakan dolar juga agak sedikit turun, which is ini bisa menjadi sinyal bullish juga buat dolar ya. Kalau di perdagangan hari ini dolar bisa naik, maka itu akan berarti mempressure banyak aset yang lain, contohnya adalah emas, Bitcoin, dan juga saham Amerika, indeks saham Amerika. Kalau kita lihat dari pergerakannya sih sebenarnya pergerakannya agak terbatas buat dolar. Mungkin dia berpeluang buat naik testing ke 105,7, tapi mungkin untuk naik tinggi saya rasa masih perlu banyak pembuktian lagi. Jadi mungkin target yang paling dekat sih di level resistance kuat di kisaran 105, 152, kemudian sampai di 105,7. Jadi itu target buat resistance terdekat buat US dollar. By the way, kita balik lagi ke Bitcoin. Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin, kalau memang indeks dolarnya bakalan naik, maka ini cukup confirm kita bisa jadi terbentuk bearish flag seperti yang kita sudah bahas tadi ya. Dan juga hari ini kita bakalan ada closing untuk time frame weekly, which is ini penting buat kita lihat. Kita akan lihat sekilas dulu untuk closing time frame weekly. So far dalam kondisi yang kurang begitu baik. Kalau kita lihat dari polanya, ini mungkin ada indikasi yang namanya shooting star pattern ya. Jadi hati-hati teman-teman, ini salah satu pola continuation lagi buat Bitcoin. Kita lihat dia muncul di tren penurunan, artinya adalah possibility buat market kembali terpressure dan juga mengalami tren penurunan. Kalau memang ini adalah shooting star, maka mungkin di minggu-minggu berikutnya kita bakalan melihat Bitcoin bisa turun di bawah daripada 15.600. Itu kemungkinan yang pertama. Tentunya kita harus melihat dulu kita bisa closing di mana nih. Saat ini kan posisi closing kita berpeluang di 16.700 karena kemarin pergerakan Bitcoin cenderung sideways aja. Jadi kalau kita cuma closing di kisaran harga tersebut, which is itu juga bisa menjadi sebuah konfirmasi bahwa wah ini bisa shooting star nih, bisa pola pembalikan arah lah bisa dibilang. Mungkin kalau nggak shooting star, doji evening star kalau nggak salah juga. Jadi intinya ada doji di sini, kemudian ada satu candle merah yang mengkonfirmasi. Nah itu bisa menjadi indikasi teman-teman. Jadi kalau minggu besoknya atau di perdagangan minggu besoknya itu kita dapat candle merah lagi, nah itu udah confirm bro. Sebenarnya kalau kita closing hari ini merah aja kayak kayak gini udah menunjukkan hal tersebut ya, bisa possibility buat terjadi. Terus kalau kita lihat dari time frame daily juga udah menunjukkan hal yang serupa. Terlebih dahulu kita udah closing bentuk doji star atau evening star di sini. Terus kita dikonfirmasi dengan satu candle merah dan benar saja tren penurunan terjadi teman-teman. Jadi market sedikit drop ya, signifikan di sini ada penjualan yang luar biasa terjadi. Kemudian saat ini volume perdagangan cenderung turun. MACD mau membentuk yang namanya dead cross, which is ini merupakan tanda berpeluang buat trend bearish, kelanjutan trend bearish. Di perdagangan kemarin kita dapat satu candle hijau, tapi hari ini sepertinya kita bakalan create satu candle merah, which is ini artinya adalah market kalaupun market itu bakalan naik retracement, itu dia tidak akan tinggi teman-teman. Kalau kita lihat dari indikasinya peluang terbaik sih bisa naik sampai ke kisaran 17.200. Tapi kalau kita mau melihat kondisinya saat ini sepertinya harus dilihat dulu nih hari Senin seperti apa perdagangannya, karena ya kita baru libur. Kita kemarin baru libur 2 hari weekend, jadi mungkin volume perdagangan kecil, itu wajar di weekend. Tapi kalau di hari Senin itu mungkin ada sedikit lonjakan volume sampai di hari Selasa dan Rabu biasanya. Jadi kalau katakanlah Bitcoin bakalan naik dalam jangka waktu dekat, itu harus hati-hati karena possibility buat kembali tren turun itu masih sangat tinggi. Ingat hash rate kita masih cenderung naik sedikit ya setelah penurunan yang terjadi kemarin, tapi ini nggak menjamin bahwa miners itu bakal hold Bitcoin mereka, which is ini masih ada kemungkinan mereka akan jual lagi teman-teman. Juga kalau kita lihat dari kondisi seperti ini,
Sepertinya memang ya ada possibility buat market cooling down dulu, di bawah naik sedikit, kemudian diturunkan lagi. Untuk level support yang bisa dilihat adalah di 16.002, 16.000,2, sorry 16,2 ribu. Nah, itu merupakan level support yang berpeluang buat dicapai Bitcoin. Kemudian saat ini sih so far dia masih ketahan ya di support 16.700. Mungkin ada indikasi bahwa market ya bisa sedikit lah bernafas naik dulu. Semoga aja hari ini bisa dibawa naik sedikit. Untuk time frame 4 jam ya kita udah bahas tadi, dia ada possibility untuk membuat pola ini ya. Pola ini bearish flag, hati-hati buat teman-teman, kalau memang ini bearish flag maka peluangnya akan seperti ini, dia naik sekali kemudian drop. Tapi ada indikasi lain juga, kemarin kita udah bahas bahwa Bitcoin ini ada peluang juga nih dia dalam bergerak dalam tren yang lebih lebih terlihat positif lah. Kalau kita lihat sih ini di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam mungkin polanya agak sedikit kelihatan. Jadi pola ini bisa jadi menjadi triple bottom teman-teman. Bentar, kurang lebih kayak gini ya. Kemarin kita testing. Nah, kemarin posisinya seperti ini teman-teman. Berarti kalau kita bisa keluar daripada resistance di atas, yaitu di 16.800, ini juga bisa menjadi kesempatan nih sebenarnya buat market sedikit mengalami tren kenaikan. Mungkin dia bisa naik sampai ke 17.000 something ya, karena di level tersebut kan ada resistance juga di sini. Jadi di sini ada level resistance yang mungkin banyak orang yang belum sempat beli nih, belum sempat jual di level situ. Jadi sekitaran 16.900 sampai 17.000 itu berpeluang buat dijamah buat Bitcoin untuk hari ini. Jadi gitu aja. Again, hati-hati. Semoga setelah usainya Piala Dunia ini likuidasi di market semakin naik ya. Karena mungkin kemarin ada yang banyak yang taruhan lah bisa dibilang. Jadi semoga market maker atau pelaku pasar banyak yang balik lagi ke market sehingga market bisa sedikit bergairah. Oke, untuk pembahasan hari ini ya sekian aja. So far Bitcoin masih sideways. Hati-hati sama dua kemungkinan tadi. Yang pertama bearish flag, yang kedua kita juga masih ada possibility buat retrace. Tapi sepertinya kalau aku lihat trennya masih bakalan turun teman-teman. Jadi ya semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.